Bab 616. Kerumunan berhenti sewaktu-waktu, tetapi segera diikuti oleh tawa histeris yang memenuhi aula. Haha, apa aku tidak salah dengar? Orang ini baru saja mengatakan bahwa Jeffrey akan duduk bersamanya. Dia pikir dia siapa? Bahkan Mance tidak memiliki hak istimewa ini. Dari mana dia mendapatkan kesombongan untuk mengatakan hal seperti itu? Seperti kata pepatah, hanya pria tak tahu malu yang berpikir dia tak terkalahkan. Saya tidak dapat berkata-kata. Nancy dan Lacey sama-sama merona merah pada saat yang bersamaan. Aduh, Masya Allah. Zeke selalu mengutarakan pikirannya tanpa gagasannya terlebih dahulu. Ini benar-benar terlalu berlebihan. Nancy bereaksi cepat, berkata, jangan pedulikan dia. Dia hanya pengawalku. Orang ini tidak sepenuhnya benar. Dia selalu berperilaku aneh. Jangan menganggap serius kata-katanya. Zeke Williams, cepat duduk dan makan, kalau tidak, aku akan segera memecatmu. Zeke berbicara, kamu kecil. Apakah Anda cukup layak untuk belajar Marsekal Agung sebagai pengawal Anda? Kerumunan tertawa bahkan lebih histeris. Ternyata dia adalah bodyguard-nya. Apakah semua pengawal begitu sombong saat ini? Apakah Anda pikir Anda seorang penjaga dari Zhongnan? Lacey juga menegurnya, Zeke, ketika kamu tiba, kamu berjanji bahwa kamu akan berperilaku baik. Seorang pria harus menepati janjinya. Zeke Williams menjawab sambil tersenyum, Lacey, percayalah, Jeffrey akan mengambil inisiatif untuk datang dan duduk bersamaku. Mance mulai tidak sabar dan dia berkata, Nona. Lacey, Jeffrey seharusnya ada di sini kapan saja sekarang, kita tidak punya banyak waktu. Anda harus membuat keputusan dengan cepat. Putuskan apakah Anda tidak percaya pada Zeke Williams atau saya dan semua rekan saya di kamar dagang. Mance tidak tahu tentang hubungan antara Zeke Williams dan Jeffrey. Meskipun wakilnya, John, tahu, dia belum memberitahu Mance. John telah menyadari jauh sebelumnya bahwa Mance adalah orang sombong yang menganggap rendah Zeke Williams. Meremehkan lawan adalah sesuatu yang harus dihindari di medan perang manapun. Untuk mengajar Mance pelajaran menilai lawan dengan benar, dia menyembunyikan informasi ini dari Mance. Hanya melalui latihan seseorang dapat memperoleh sesuatu. Lacey berjuang dengan dirinya sendiri. Tentu saja, untuk saat ini, dia memilih untuk mempercayai Mance. Namun, jika dia secara terbuka memilih untuk mempercayai Mance, dia akan membuat Zeke terlihat buruk dan itu akan menyakitinya. Itu adalah pilihan antara masa menghargai dan martabat Zeke. Itu adalah pilihan yang sulit. Akhirnya, Mance menghela napas kecewa, berkata, sudahlah, saya tidak akan menempatkan Nona. Lacey harus posisi yang sulit. Nona Lacey, sebaiknya Anda duduk bersama Zeke. Kau sangat bimbang. Bahkan jika kau duduk dengan Jeffrey, kau tidak akan memberikan kesan yang baik. Itu tidak akan berguna untukmu. Nancy, ayo pergi. Mengetahui bahwa Mance akan mengambil kesempatan untuk duduk di meja itu, Lacey tiba-tiba merasakan sakit di wajah dan wajahnya menjadi pucat. Nancy sangat marah. Kamu bajingan, kamu telah merampas kesempatan besar Lacey. Kamu bahkan mungkin telah menghancurkan masa-masa itu. Tunggu, saya akan membayar ini saat kita sampai di rumah. Zeke menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan tulus, Nancy, jangan minum alkohol nanti. Enyah. Nancy memarahi, itu bukan urusanmu. Mereka pergi ke kursi VIP mereka. Zeke meraih tangan Lacey saat dia mengingatkannya, Lacey, percayalah padaku. Apakah kamu lupa bahwa aku tidak pernah mengecewakanmu sebelumnya? Lacey dengan marah menghindari arah dan berjalan menuju kursi normal dengan gusar. Setelah dia tenang, dia tidak tahan dianiaya lagi dan air mata mengalir dari sudut mata. Mengapa Zeke Williams tidak memiliki toleransi sama sekali terhadap orang lain? Hanya untuk tanpa Mance, dia telah menghancurkan masa depanku. Dan karena egonya, secara terbuka mengumumkan bahwa Jeffrey akan duduk bersamanya. Ini adalah tindakan diri dan sangat berharga. Bab 617. Dia telah melakukannya kali ini. Pastikan dan tidak akan memberikan kata-kata yang baik untuk saya. Dia bahkan mungkin mendorong Jeffrey untuk tidak membiarkan perusahaan saya go public. Semua kerja keras selama lebih dari 6 bulan baru saja terbakar. Di sisi lain, Zeke Williams tidak gentar. Waktu akan memberitahu. Meskipun semua orang hutan duduk, mereka masih mendiskusikan kebodohan Zeke dan terus-menerus menertawakannya. Lacey merasa sangat malu sehingga dia menundukkan kepala. Akhirnya, dia memutuskan dan bangkit untuk pergi. Tidak ada gunanya untuk tetap tinggal.
Lebih buruk lagi, dia harus rasa malu. Zeke Williams menariknya ke belakang. Lacey, kamu mau kemana? Dengan wajah tanpa emosi, Lacey berkata, rumah. Zeke Williams menjawab, Andari belum memberi industri tahu Jeffrey tentang rencana kami untuk review daftar publik. Bagaimana Andari Ken pergi? Puff. Di dekat, beberapa tamu yang mendengar percakapan mereka tidak bisa menahan tawa mereka. Lacey bahkan lebih malu. Tepat pada saat ini, sebuah mobil pemerintah berhenti di pintu masuk. Pelayan di pintu buru-buru berteriak ditunjukkan kepada Mance, Tuan Ryder, Jeffrey Adahere. Semua orang di aula bangun satu demi satu dan mengambil kesempatan untuk keluar dan menyambutnya. Untuk sementara, pendirian di dekat pintu masuk hanya memadati ruang berdiri. Jeffrey adalah tamu istimewa hari ini jadi dia harus dirawat dengan baik. Jika mereka dapat memberi Jeffrey kesan yang baik, dia akan mengingat mereka dan mungkin memberi pertimbangan khusus yang akan memungkinkan mereka untuk naik ke puncak. Dengan kedatangan Jeffrey, Lacey tidak bisa pergi sekarang. Dia kemudian memutuskan bahwa dia mungkin juga menyapa Jeffrey. Ada kemungkinan dia akan mengingat wajah dan meninggalkan kesan yang baik. Namun demikian, Zeke menariknya kembali dan berkata, Lacey, kamu tidak perlu pergi untuk menyambutnya. Nanti, dia akan datang dan bersulang untuk kita. Lacey melirik Zeke dan menghela napas lega. Tidak apa-apa, aku hanya akan menurutimu. Jeffrey dikelilingi by many orangutan. Bahkan jika aku mendekat, aku tidak akan terlihat. Mance memimpin dan membukakan pintu mobil untuk Jeffrey, sambil berkata, Jeffrey, selamat datang di pertemuan kami. Kehadiran Anda memberi kami banyak penghargaan dan kemuliaan. Jeffrey menjawab dengan senyum ramah, Tuan Ryder, Anda terlalu baik. Investasi Anda di kota Oakhurst membawa banyak kesenangan bagi saya. Atas nama semua warga kota saya menyambut Anda, Tuan Ryder. Saya berhak melakukan ini. Mance tertawa keras, Tuan Middleton, Anda terlalu rendah hati. Silakan masuk, silakan masuk. Tatapan Nancy Hinton penuh kekaguman. Hero saya ini memang cukup spesial untuk bisa ngobrol begitu natural dengan Jeffrey. Pedagang lain juga penuh rasa iri dan rasa hormat. Dipimpin dan diikuti oleh banyak orang, Jeffrey datang ke tempat duduknya yang disiapkan untuk tamu kehormatan. Selama ini, dia bahkan tidak melihat ke arah Zeke Willianona. Setelah Jeffrey duduk, kembalikan tempat duduk masing-masing. Beberapa anak muda yang duduk di meja yang sama dengan Zeke Williams objeknya, Tuan Williams, mengapa Jeffrey tidak datang untuk bersulang? Ini benar-benar kebalikan dari apa yang kamu katakan tadi. Zeke menjawab, itu hanya karena dia belum melihatku. Puff. Orang-orang muda tertawa terbahak-bahak. Kata-kata itu sangat diharapkan sehingga saya hampir mempercayainya. Teman-teman, aku menyembunyikan sesuatu dari kalian. Sebenarnya, aku berteman dekat dengan Jeffrey. Jika dia melihatku, dia akan datang dan bersulang untukku. Oh, kenapa dia tidak ada di sini untuk mengucapkan sorak-sorai padamu? Karena dia belum melihatku. Hahaha. Lacey semakin menunduk. Memalukan. Ini terlalu kecil. Dia membuat keputusan. Kemudian, ketika tidak ada yang melihat, dia akan keluar. Zeke berbalik dan mengawasi Jeffrey. Dia melihat bahwa, dibujuk oleh Mance, Jeffrey hendak minum. Segera, wajahnya menunjukkan ketidaksenangan dan dia memarahi, Jeffrey, sudah berapa kali aku menyuruhmu untuk tidak minum? Kamu tahu masalah apa yang diderita tubuhmu. Kamu seharusnya tahu lebih baik daripada minum, bukan? Mendengar kata-kata ini, seluruh aula menjadi sunyi senyap. Semua orang memandang Zeke Williams dengan ketakutan dan keterkejutan. Bab 618. Surga. Apakah pria ini sudah gila? Dia berani memarahi Jeffrey. Lebih jauh lagi, dia telah memerintahkan Jeffrey untuk tidak minum dan bahkan memarahinya karena tidak tahu lebih baik. Berapa banyak minuman keras yang dia minum untuk berani mengatakan hal seperti itu? Pemuda ini selesai untuk. Para pemuda di meja Zeke menjadi pucat karena ketakutan. Mereka segera meninggalkan meja. Sialan. Jika Jeffrey berpikir bahwa Zeke telah air minum terlalu banyak dan pada saat yang sama, menegurnya karena air minum, yang lain di meja negara yang sama also akan mendapat masalah. Zeke Williams yang bodoh, buat masalahmu sesuka hati tapi jangan libatkan kami. Lacey Hinton sangat ketakutan tubuhnya mulai gemetar dan anggota menjadi lemah. Dia hanya berharap sebuah lubang akan muncul di tanah dan dia bisa masuk ke dalamnya. Sekarang, Linton Group tidak hanya akan melarat. Bahkan ada kemungkinan di penjara.
Jeffrey diam-diam berbalik dan begitu dia menyadari bahwa itu adalah Zeke Williams yang berbicara barusan, dia beroperasi naluriah melompat berdiri. Zeke Willianona. Tuan. Willianona. Kenapa dia juga ada di sini? Sial, kenapa aku tidak memperhatikannya sekarang, dan sialan kau, Mance, karena menempatkannya di ruang duduk sales manager. Sekarang saya dapat mengandalkan Zeke untuk menghilangkan racun dari saya dan guru tua. Jika Tuan Williams tidak dilayani dengan baik, maka saya dan guru tua tercinta itu mungkin kehilangan nyawa kami. Segera, dia pergi ke arah Zeke Willianona. Mance segera bangkit dan berkata, Jeffrey, abaikan dia. Dia hanya pengawal seseorang. Otaknya tidak benar dan dia selalu berbicara di antara kosong. Biarkan saya meminta seseorang untuk memecatnya sekarang. Jeffrey diam-diam mengutuk Mance. Kaulah yang otaknya tidak benar. Dia memperoleh Mance dan terus berjalan menuju Zeke Willianona. Mance sangat gembira. Hal-hal terjadi di luar dugaannya. Awalnya, dia berencana untuk berbicara buruk tentang Zeke untuk memberi Jeffrey kesan buruk tentang pria itu. Sekarang cukup jelas bahwa dia terlalu banyak berpikir. Tidak perlu untuk menjatuhkan Zeke. Zeke Williams melakukannya sendiri. Haha, orangutan bodoh penyanyi sedang menggali kuburnya sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Semua orang yang hadir merasa prihatin dengan Zeke Willianona. Jeffrey beroperasi pribadi akan memberinya pelajaran dan sepertinya itu akan menjadi serius. Leslie Hinton sangat jaringan sampai-sampai anggota tubuhnya terasa lemah. Meskipun begitu, dia berhasil bangun dan menarik Zeke juga. Zeke, cepat bangun. Jeffrey akan menegurmu. Kamu tidak boleh duduk. Zeke Williams berkata dengan santai, jika saya berdiri, dia akan merasa bahwa dia tidak menghormati saya. Pikiran Leslie Hinton menjadi kosong. Bahkan pada saat ini, bajingan ini masih mencoba menggertak. Maukah Anda menyanyikan omong kosong ini hanya setelah keluarga Hinton hancur total? Semua orang tercengang tetapi mereka tidak bisa menahan tawa. Orang ini masih dengan keras kepala menggali kuburnya sendiri. Sementara semua orang hutan menunggu Zeke Williams dipermalukan, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar tidak terduga. Jeffrey berjalan ke arah Zeke Williams, memperkirakan dalam-dalam, dan berkata dengan hormat, Tuan Williams, saya tidak mengira Anda ada di sini. Baru saja, saya tidak memperhatikan Anda. Itu benar-benar tidak menghormati saya. Saya minta maaf. Astaga. Mata semua orang tercengang saat mereka membuat seruan kejutan. Ya Tuhan. Apakah kita melihat sesuatu? Seorang wali kota yang tinggi dan perkasa dari sebuah kota ke penjaga yang biasa dan memanggilnya dengan rasa hormat sebagai Darren, apakah orang ini benar-benar pengawal Song Nanhai? Ya Tuhan, ini hanya pesta koktail kecil. Bagaimana itu bisa menarik kehadiran VIP? Leslie konyol. Dia terus membocorkan Zeke Williams dengan mata berapi-api saat jantungnya kencang. Zeke, sungguh, tidak mengecewakanku. Dia benar-benar tahu Jeffrey. Bagaimana dia bisa mengenal Jeffrey? Dan kapan? Mengapa aku tidak tahu apa-apa tentangnya? Zeke Williams, rahasia apa lagi yang kamu sembunyikan dariku? Dari mereka yang hadir, reaksi terbesar datang dari Nancy Hinton. Sampai sekarang, dia tidak percaya bahwa penjagaan yang bergantung pada istri ini adalah teman wali kota Oakhert City. Lebih jauh lagi, itu jelas bukan hanya kenalan biasa karena wali kota sangat menghormatinya. Bab 619. Apakah ini penjagaan yang sama yang saya kenal? Penjaga harus terlihat seperti penjaga tapi lihat saja sekarang. Anda sama sekali tidak terlihat seperti penjaga. Ada yang salah. Adapun Mance, perasaannya tak terlukiskan. Dia hanya merasa. Ini seharusnya menjadi pesta penyambutan bagi saya, tetapi Zeke Williams sekarang menjadi pusat atraksi. Saya sekarang benar-benar bertanya-tanya apakah Nancy sedang menyindir ketika dia menggunakan istilah penjaga di Zeke. Apa dia hanya bercanda denganku? Zeke Williams tanpa basa-basi menerima penghormatan Jeffrey kepadanya. Dia menunjuk ke kursi di sebelahnya dan berkata, duduklah. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Oh, tentu, Jeffrey langsung duduk di sampingnya. Zeke berkata, Leslie, apa kau tidak punya sesuatu untuk diberitahukan pada Jeffrey? Hah. Leslie kembali sadar dan berkata dengan tergesa-gesa dan penuh hormat, Tuan Middleton, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Presiden Linton Group, Leslie Hinton. Baru-baru ini, grup kami berencana untuk go public tetapi karena beberapa kantor Anda, akan menunggu di kantor Anda selama beberapa hari dan belum ada berita.
Saya ingin tahu apakah ada masalah dalam aplikasi itu. Bisakah Anda memberitahu saya agar saya bisa memperbaikinya? Jeffrey menjawab, apakah Anda berbicara tentang aplikasi daftar Linton Group? Saya telah menyetujuinya dan mengirimkannya kepada Anda secara langsung 3 hari yang lalu. Oh, Lacey terkejut, kamu mengirimnya secara pribadi 3 hari lalu. Kenapa? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Jeffrey dengan cepat menjelaskan, ya, Anda tidak berada di hari itu dan saya kebetulan bertemu dengan asisten Anda, Dawn, jadi saya memberikan aplikasi yang disetujui kepadanya. Lacey berkata, Downey tidak mengatakan itu padaku. Aku akan meneleponnya dan menanyakannya sekarang. Dia segera menekan nomor Dawn, Downey, izinkan saya bertanya, apakah daftar kami telah dikembalikan kepada kami? Dawn menjawab, belum. Selain itu, mereka tidak akan mengirimkannya kepada kita. Kita harus pergi dan mengambilnya sendiri. Lacey, pikirkan baik-baik. 3 hari yang lalu, apakah seseorang menyerahkan lamaran itu padamu? Dawn tiba-tiba, Kak, apakah kamu berbicara tentang scammer? 3 hari yang lalu, ada pengendara pengiriman yang mengirimkan kiriman yang mengatakan bahwa aplikasi daftar kami yang disetujui dikembalikan kepada kami. Biarkan saya memberitahu Anda, pengendara pengiriman itu adalah penipu. Dia mengatakan dia adalah wali kota dan bahkan meminta nomor telepon Anda. Saya menduga scammer itu telah jatuh cinta dengan Anda, menulis surat cinta dan meminta nomor telepon Anda untuk melecehkan Anda. Tentu saja, adikmu yang pintar, aku, tidak memberinya nomormu. Wajah Lacey karena marah dan dia memarahi dengan suara rendah, kamu. Kamu gadis bodoh, kamu telah membuat kesalahan besar. Di mana surat itu? Temukan untukku, cepat. Downey menjawab, aku sudah membuangnya ke tempat sampah. Ada apa, Kak? Lacey membentak, diam dan carilah. Dawn menyadari ada yang tidak beres, jadi, dia dengan cepat mencari tempat sampah. Tidak butuh waktu lama baginya untuk review menemukannya. Kak, apa kamu peduli dengan surat cinta ini? Biar ku beritahu, kamu tidak boleh selingkuh dari Zeke. Lacey hampir tidak bisa berkata-kata, kau akan menjadi kematianku. Buka dan lihat apakah itu surat cinta. Dawn membuka surat itu, melihatnya dan langsung tercengang. Dia berkata, oh, Kak, itu benar-benar aplikasi daftar kami. Dan itu artinya, si penipu. Benar-benar wali kota. Kak, aku sudah selesai, haruskah aku kabur sekarang? Bab 620. Aku akan memilihmu ketika aku kembali. Lacey memarahi dan meletakkan telepon. Dia meminta maaf kepada Jeffrey dan menjelaskan, Jeffrey, maafkan aku. Adik perempuanku sangat konyol. Jeffrey tertawa dan lambaian tangannya, dia berkata, haha. Sejak saya menjadi wali kota, pernah mendengar kritik dari warga manapun. Beberapa kata celaan itu bagus. Saya akan menganggapnya sebagai dorongan untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Kerumunan sangat diminati oleh kata-katanya. Tipe orang seperti apakah Zeke Williams yang ketika asisten istrinya salah mengira wali kota sebagai penipu, kepala kota tidak mendukung dan tidak melanjutkan masalah. Agaknya, hanya bos besar di provinsi yang memiliki kemampuan ini. Pusat perhatian Mance dicuri oleh Zeke dan dia sangat marah sehingga sekarang dia bisa menelan Zeke utuh. Namun demikian, dalam 20 tahun mereka bekerja sebagai bayaran, dia telah belajar toleransi. Dia menyembunyikan rasa malu karena dihina dalam dirinya dan berjalan ke Jeffrey, berkata, wali kota, pestanya akan segera dimulai. Silakan kembali ke kursi VIP Anda. Anda adalah tamu istimewa kami hari ini dan tidak tepat bagi Anda untuk duduk di kursi biasa ini. Jeffrey memiliki beberapa pertanyaan tentang Mance menempatkan Tuan Williams di tempat duduk biasa. Ketidaksenangan, dia berkata, karena Tuan Williams ada di sini di antara kursi biasa, beraninya saya mengambil kursi VIP. Saya akan duduk di meja Tuan Willianona. Ini akan baik-baik saja. Mance menelan harga dirinya, memandang Zeke dan mengundangnya dengan sopan, Tuan Williams, apakah Anda ingin datang dan duduk di meja VIP? Zeke tertawa dan, baru saja, berkata kamu mengatakan bahwa kursi VIP sudah terisi semua jadi aku harus mengambil tempat duduk biasa. Lokasi ini di sini terasa enak jadi aku tidak pindah. Mance makin marah. Andari berani menolak undangan saya. Penyanyi seperti menamparkan wajahku di depan umum. Williams, aku akan membalas dendam. Sayangnya, Zeke dan Jeffrey tidak berpindah tempat duduk tetapi tetap di tempat duduk biasa. Itu mungkin diberi label tempat duduk biasa tetapi dengan Jeffrey di sana, sekarang menjadi area VIP. Menatap semua orang pada meja ini, dan berkali-kali,
para tamu yang datang untuk bersulam untuknya dan memberikan pujian. Meja tempat Mance duduk benar-benar diabaikan dan tidak ada yang peduli dengan Anda. Sepanjang makan, Mance tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi minum sendiri. Nancy Hinton mencoba menghibur Mance tetapi dia tidak tahu bagaimana jadinya dia membiarkannya. Karena adanya racun tertentu di tubuhnya, Jeffrey tidak bisa meminum minuman keras dan karenanya, pergi setelah beberapa saat. Setelah Jeffrey pergi, Lacey penuh dengan permintaan maaf dan dia memberitahu Zeke, "Zeke, aku minta maaf atas apa yang terjadi barusan. Seharusnya aku mempercayaimu." Zeke dengan penuh kasih sayang rambut panjang Lacey dan berkata, "Lacey, jangan bicara konyol lagi. Kita adalah satu keluarga. Apa yang perlu disesali atau minta?" Lacey tersenyum malu-malu, "Ya, Zeke, bagaimana kamu tahu Jeffrey? Kamu tidak menyebutkan ini sebelumnya." Zeke menjawab, "Oh, Jeffrey menderita penyakit yang sulit disembuhkan, hanya saya yang bisa menyelamatkannya." Bagaimana mungkin dia tidak menghormati satu-satunya penyelamatnya? Lacey Hinton menjawab sambil berpikir dengan, "Oh, tetapi dia memiliki beberapa keraguan. Jika itu hanya untuk mengobati penyakit, sebenarnya tidak perlu memuja dia seperti berhala." Pria ini menjengkelkan. Betapa aku berharap bisanya dan melihat rahasia apa yang dia simpan di dalam dirinya. Pada titik ini, para tamu datang untuk menyambut Zeke dan membangun koneksi. Nancy Hinton memelototinya dengan marah. "Mengapa? Kenapa di bumi?" Dia tidak hanya seorang penjaga yang bergantung pada istri dan tidak memiliki keterampilan sama sekali. Yang dia miliki hanyalah pengetahuan medis. Bagaimana dia bisa mencuri perhatian dari pahlawanku? Untuk membalaskan dendam pahlawannya, Nancy berdiri, mengumumkan, "Kalian jangan oleh penampilannya." Padahal, lelaki ini hanya seorang penjaga yang bergantung pada istrinya untuk makanan dan tempat tinggal. Mobil dan rumahnya adalah milik istrinya. Dia tidak punya uang dan kekuasaan. Yang bisa dia lakukan hanyalah membuat pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Kerumunan kaget. Seorang pria simpanan. Bagaimana bisa Jeffrey begitu menghormati penjaga? Mance menambahkan, "Sejauh yang saya tahu, Jeffrey dalam keadaan sehat. Dia tidak sakit sama sekali. Apakah Anda membodohi orang banyak dengan menipu Jeffrey agar percaya bahwa dia menderita penyakit yang sulit disembuhkan yang hanya bisa Anda obati? Kamu melakukan kejahatan menipu wali kota. Di zaman kuno, kamu akan dipancung." Keraguan telah dilakukan dan mulai berbicara di antara mereka sendiri.